Hello everyone, welcome to my channel. Game online yang mungkin sedang Anda mainkan saat ini, pasarnya sudah ada sejak lama. Dalam dunia game online, pengguna bisa mendapatkan fun, terhubung dengan teman di seluruh dunia, serta bisa mengekspresikan diri dalam ruangan game itu. Namun untuk mendapatkan manfaat itu semua, pemain harus mengeluarkan sejumlah biaya. Dengan perkembangan besar teknologi sekarang, yaitu blockchain dan token NFT, dalam beberapa tahun ini telah menciptakan satu titik balik revolusioner untuk game online. Genre game online baru lahir, yaitu Play to Earn Crypto dan NFT blockchain games. Dengan genre game baru ini, pemain bisa mendapatkan manfaat dan juga sekaligus menghasilkan uang dari game yang mereka mainkan. Di konten video kali ini, kita akan sama-sama belajar satu game, yaitu Wanaka Farm, game play to earn simulasi pertanian. Mari kita simak. Apa itu Wanaka Farm? Wanaka Farm adalah game simulasi pertanian yang dibangun di atas blockchain. Permainan ini terinspirasi oleh sebuah kota di selatan pulau Selandia Baru yang bernama Wanaka. Di Wanaka Farm, pemain akan mengambil peran sebagai petani yang bahagia dan pekerjaannya mengolah tanah mereka sendiri, memelihara ternak, dan mendekorasi tanah pertanian mereka sendiri. Dari sana, setiap pemain yang akan menjadi kontributor dalam menciptakan seluruh ruang virtual yang terdiri dari kumpulan item pertanian unik yang digabungkan bersama. Dengan integrasi NFT ke dalam game, setiap item atau karakter akan menjadi unik. Ini adalah salah satu cara untuk membuat game ini menarik dan atraktif, memberikan pemain perasaan menjadi satu-satunya yang memiliki item di ruang itu. Setiap item dalam game memiliki keunikan, kelangkaan, kelebihannya masing-masing, dan dianggap sebagai aset digital yang berharga yang dapat diperdagangkan di pasar. Play, relax, earn. Ini adalah slogan game ini. Sesuai dengan slogan mereka adalah relax. Dalam game ini, pemain tidak harus bersaing atau bertarung satu sama lain untuk mendapatkan reward. Daya tarik utama yang diinginkan Wanaka Farm adalah kolaborasi antar pemain. Game ini bertujuan untuk menarik semua pemain dari semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, jenis kelamin, profesi, dan bahkan mereka yang tidak paham blockchain dapat berpartisipasi. Wanaka Farm dapat dimainkan di komputer, ke depan di ponsel, dan nantinya game ini akan dideploy di PlayStation dengan menggunakan teknologi AR atau VR. Untuk menjadi petani di Wanaka Farm, pemain harus membuat akun yang ditautkan ke dompet seperti MetaMask yang menyimpan item game dan mengonfirmasikan transaksi. Untuk membeli tanah, pemain bisa pergi ke Wanaka Marketplace yang ada di dalam game atau pergi ke multi marketplace seperti Mochi Market atau Binance NFT. Setelah menjadi petani, kita perlu membeli tanah. Untuk membeli tanah, pemain bisa pergi ke marketplace yang telah tersedia. Setelah membeli tanah, baru pemain bebas mendekorasi tanah mereka sendiri sesuai keinginan mereka dengan item dalam game seperti rumah, danau, dekorasi, hewan peliharaan, pohon, dan item lainnya yang juga dibeli di
Marketplace. Pemilik tanah memiliki pilihan untuk mengolah tanah mereka sendiri atau menyewakan tanah tersebut. Saat menyewa tanah, transaksi dilakukan melalui smart contract, sehingga memberikan perlindungan kepada pemilik tanah dengan memastikan penyewa tidak akan dapat menjual kembali tanah tersebut. Selanjutnya, setelah masa sewa berakhir, tanah secara otomatis dikembalikan kepada pemilik di akhir masa sewa. Tanah dalam bentuk NFT seperti dikatakan tadi diperoleh dengan berpartisipasi dalam event atau dibeli di marketplace seperti Wanaka Marketplace, Mochi.market, atau Binance NFT. Pasokan tanah jumlahnya terbatas. Setiap tanah akan menjadi unik dengan karakteristiknya masing-masing. Karakteristik tanah ditentukan secara acak untuk menentukan kelangkaannya. Ada 4 jenis tanah yang bisa pemain dapatkan melalui event: tanah pokok, danau, hutan, dan laut. Hanya tanah pokok yang dijual pada penjualan pertama dengan jumlah terbatas. Jenis tanah lainnya, danau, hutan, laut, akan disediakan setelah penjualan tanah pokok. 4 jenis tanah yang berbeda akan memiliki karakteristiknya masing-masing sesuai dengan bagian berikut, yaitu season. Seperti di New Zealand ada 4 musim. Begitu juga dalam game ini ada spring, summer, autumn, dan winter. Namun sebagai bagian dari keunikan setiap tanah, tidak setiap tanah memiliki 4 musim. Jumlah maksimum musim yang ditentukan untuk setiap tanah diatur secara acak. Untuk memaksimalkan keuntungan sebuah lahan, pemain dapat menemukan item yang sesuai dengan lahan mereka di pasar. Ada 6 tingkat kelangkaan untuk setiap tanah, yaitu umum, tidak umum, langka, legendaris, mitos, abadi. Menurut kelangkaan tanah, siklus pertumbuhan kegiatan budidaya atau perawatan akan memiliki level yang berbeda. Selain itu, tanahnya juga memiliki level yang berbeda-beda. Semakin banyak waktu yang dihabiskan pemain di pertanian, maka semakin tinggi level tanah yang akan diperoleh. Dengan level baru, pemain dapat membuka kunci item baru yang dapat ditanam di tanah serta membuka lebih banyak slot pertanian. Kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan level tanah seperti kegiatan mempersiapkan lahan untuk penanaman, menanam pohon, menyiram pohon, memberi makan hewan, dan memanen. Dalam game ada beberapa aset seperti tanah, item benih, item tumbuh, item panen, item produk, dan item bangun. Pada item benih, ini adalah aset paling pokok yang dibutuhkan pemain untuk mulai bertani. Pemain dapat membeli item ini dari Wanaka Game Store atau dari pemain lain di Wanaka Farm Marketplace. Item benih dapat dibiakkan atau dimodifikasi secara genetik. Pemain dapat membuat item benih yang dimodifikasi secara genetik menggunakan breeding house dalam game. Item tumbuh mereka adalah item seperti tanaman, hewan peliharaan yang masih dalam pengembangan dan belum dipanen. Setiap item akan tumbuh dari tahap 1 ke tahap 3 hingga dapat dipanen. Tanah juga dapat diperdagangkan di Wanaka Marketplace dengan atau tanpa item tumbuh. Kemudian item panen. Item yang dipanen adalah item yang sudah kamu panen. Mereka tersedia untuk diperdagangkan di Wanaka Marketplace. Item yang dipanen terkadang diperlukan untuk menyelesaikan quest seperti daily quest, dan setelah diselesaikan tentu akan menerima reward.
Beberapa pemain mungkin membutuhkan item untuk mengoptimalkan pertanian mereka juga. Kemudian item produk. Item produk adalah item yang diperoleh dari item panen. Item produk dapat diperdagangkan di pasar dan juga diperlukan untuk menyelesaikan quest tertentu. Terakhir adalah item bangunan. Item bangunan adalah barang-barang dekoratif seperti pagar dan jalan setapak. Item-item tersebut bisa didapatkan melalui special event. Acara tertentu juga dapat menampilkan item edisi terbatas untuk dekorasi musiman, seperti Natal, Tahun Baru Imlek, dan Hari Valentine. Permainan ini juga bergantung pada energi yang dimiliki, karena setiap pemain akan memiliki jumlah energi yang terbatas dalam satu hari kerja. Jika Anda ingin lebih banyak energi untuk meningkatkan produktivitas, Anda perlu mencari tenaga kerja baru dari pemain lain yang memiliki kelebihan energi atau yang tidak memiliki lahan untuk bertani. Komponen selanjutnya dalam membangun blok di Wanaka Farm adalah Production House. Production House adalah tempat pemain untuk menggabungkan item panen untuk membuat item produk. Kemudian Breeding House. Setelah item dipanenkan, pemain juga memiliki opsi untuk menggunakan breeding house untuk membuat breed baru yang dimodifikasi secara genetik. Namun tidak ada jaminan tingkat keberhasilan untuk operasi ini. Probabilitas bahwa suatu item dapat dimodifikasi secara genetik tergantung pada karakteristik setiap item panen yang ditetapkan secara acak selama pengembangan. Siklus hidup item. Siklus hidup tergantung pada kebutuhan dan strategi pemain. Pemain dapat memilih jalur siklus hidup yang dapat diterapkan pada item mereka. Aktivitas dalam game. Feed and grow. Sama seperti di dunia nyata, petani di Wanaka Farm dapat memilih untuk membeli benih atau ternak atau merawat keduanya di pertanian mereka, tergantung pada preferensi mereka atau lingkungan yang sesuai dengan masing-masing spesies. Yang kedua, harvest. Item yang telah dipanen dari farm akan dimiliki oleh pemain sebagai NFT. Selanjutnya, produce. Barang-barang yang dipanen dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang lain. Diagramnya seperti di bawah ini. Item yang dipanen satu dengan item lainnya digabungkan di production house menghasilkan item produk. Kemudian kombinasi hybrid. Pemain dapat menggunakan benih atau hewan peliharaan untuk membuat keturunan baru tergantung pada gen induk mereka. Untuk membuat item seed baru, pemain harus menggabungkan dua item panen. Namun tidak semua proses hibridisasi ini berhasil. Dengan setiap operasi pembiakan, pemain bisa memanfaatkan 2 hingga 4 benih baru. Ini maksudnya item harvest 1, item harvest 2 dimasukkan ke breeding house menghasilkan item benih baru, 2 hingga 4 item benih yang baru. Kemudian item bisa diperdagangkan. Pemain dapat menukar item NFT, item benih, item tumbuh, item produk, item bangunan, dan lain-lain kapanpun mereka mau di Wana Trade dan Wana Shop. Wana Trade adalah pasar dalam game Wanaka Farm di mana pemain dapat memperdagangkan item dalam game dalam bentuk NFT menggunakan token Wana. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar adalah tanah, item benih, item tumbuh, item panen, item produk, item bangunan. Kemudian Wana Shop. Wana Shop adalah toko resmi Wanaka Farm di mana pemain dapat membeli benih dan membangun item dengan token Wana. Ini fitur play to earn. Dengan Wanaka Farm, pemain memiliki banyak
cara berbeda untuk mendapatkan uang. Jual barang di WanaTrade, kemudian selesaikan misi harian, berpartisipasi dalam kontes, staking Wana, berkontribusi pada struktur tata kelola DAO, hadiah, lotre keberuntungan. Itu semua cara untuk mendapatkan pendapatan dari fitur play to earn mereka. Kita lihat tokenomiknya. Wanaka Farm memiliki 2 token. Yang pertama itu Wana, kemudian kedua itu Y. Wana adalah token platform dan Y adalah mata uang yang digunakan di ekosistem Wanaka Farm. Jika Anda mengenal game Axie Infinity, ini seperti token AXS dan SLP. Wana Token adalah platform cryptocurrency di Wanaka Farm. Pemain membutuhkan Wana untuk berinteraksi dengan Wanaka Metaverse. Wana ini ada di jaringan Binance Smart Chain. Total pasokannya 500 juta. Fiturnya adalah mata uang game yang digunakan untuk transaksi seperti membeli tanah dan item di Wana Shop dan WanaTrade. Hold Wana melalui mekanisme staking dan mendapatkan reward dari game. Jadi Wana juga bisa di staking. Pengguna juga memerlukan Wana untuk berpartisipasi dalam struktur tata kelola organisasi terdesentralisasi yang disingkat DAO. Voter juga akan menerima reward untuk kontribusi mereka pada pengembangan dari Wanaka. Y token juga tipe token BIP 20, Binance Smart Chain token, sama dengan token Wana. Total pasokan tidak terbatas, dikendalikan oleh mekanisme pembakaran. Y dapat bertambah atau berkurang untuk waktu tertentu tergantung pada aktivitas game. Y dihasilkan melalui penyelesaian quest dan pembakaran melalui berbagai aktivitas game. Cara mendapatkan Y dengan menyelesaikan quest dalam game, staking Wana, berpartisipasi dalam proses pemungutan suara di DAO. Cara membelanjakan Y di rumah penangkaran, rumah produksi, upgrade land, partisipasi di game loto. Ini untuk mendapatkan energi kembali dan item NFT. Alokasi token total 500 juta Wana akan dirilis dalam 5 tahun sesuai dengan jadwal. Ini jadwal rilis token Wana. Roadmap Wanaka Farm fase 1 kuartal ketiga 2021, IDO Binance Smart Chain, staking Wana, rilis game 1.0 versi PC. Phase 2 di kuartal 4 2021, upgrade versi game ke 1.1 akan dirilis, versi browsernya. Ada event komunitas dan kompetisi juga. Phase 3 di kuartal pertama 2022, versi game 1.2, versi mobile, Android dan iOS. Fase keempat, kuartal kedua 2022, rilis game 1.3. Ini versi AR, kemudian fase 5 VR di kuartal ketiga 2022. AR dan VR ini akan dimainkan di PlayStation. Kemudian pada fase 5 ini akan lebih banyak lagi interoperabilitas di banyak NFT chain lainnya. Ini adalah partner daripada Wanaka Farm. Ada Kyber, Alumni Fund, Tomo Chain, Pulse, DuckDAO, Oxbull, dan sebagainya. Wanaka Farm secure by Certic.
Tim daripada Wanaka Farm, eksekutif dan bagian pengembangan. Kita lihat ini co-foundernya, CEO, CTO, CPO, Head of Development. Coba kita lihat satu persatu, kali aja ada yang kalian kenal. Kita lihat ya, namanya sih nggak asing ya, Nguyen gini ya. Axie Infinity juga ada nama Nguyen ya, tapi bukan Nguyen yang ini ya. Ya, ini tim-tim mereka, coba diperhatikan. Kalau ada yang kalian kenal boleh komen ya di bagian komen. Oke, sekian. Segitu saja dari analisa game Wanaka Farm. Game ini masih baru tapi terus menarik minat para gamer karena game ini sangat familiar dan game ini juga santai sesuai dengan slogan mereka, play, relax, and earn. Apakah game ini nampak potensi ke depan bisa booming seperti Axie Infinity yang telah lebih dahulu sukses? Kita tidak pernah tahu, tapi saya secara pribadi merasa game ini layak dipantau. Oke, thank you sudah menonton video ini. Thank you untuk supportnya selama ini. Saya berharap kita bisa jumpa lagi pada video-video selanjutnya dan kita bisa sama-sama belajar. Saya ucapkan salam ke utara.